Sekalian ya rahmati Allah, marilah kita lanjutkan kaji kita kitab Ushulul Fiqih. Saya sudah sampaikan Ushulul Fiqih adalah manhaj, sistem bagaimana memproses sebuah hukum, lalu sudah ketemu diserahkan kepada ulama ahli fikih untuk disajikan kepada umat. Nah, dalam ilmu fikih itu sendiri, di sana ada 4, ya, ada 4. Kalau kita berbicara tentang fikih dan hukumnya, itu ada 4 al-hakim, al-hukmu, hukumnya itu sendiri, al-hakim yang menetapkan hukum, al-mahkumu fihi yang dihukumi adalah perbuatannya seperti apa, dan yang keempat al-mahkumu alaihi, siapa yang menjalankan perbuatan itu. Contohnya, ada perbuatan seperti ini, Allahu Akbar, orang menyebutnya sholat. Sholat itu adalah perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullah, dengan cara-cara dan ketentuan yang sudah diatur. Itu adalah perbuatannya. Kemudian apa hukumnya? Hukumnya wajib. Jadi sholat itu hukumnya itu wajib, perbuatannya ada seperti itu. Kemudian siapa yang menetapkan itu kok wajib, ya, lalu siapa yang menjalankan kewajiban itu. Maka dalam kajian ilmu fikih 4 perkara ini tidak boleh lepas. Hukum dikali hukumnya, siapa yang menetapkan hukum. Kalau dasarnya jelas, ada perintah dari Allah, tapi ada yang tidak jelas lalu diijtihadi oleh ulama, meskipun yang memfatwakan itu adalah ulama, maka hakikat yang difatwakan itu adalah perintah dari Allah. Maka al-hakim itu turunannya adalah kepada, kita di Indonesia menyebutnya hakim, yang menetapkan hukum. Di pengadilan, Bapak dan sekalian, pengadilan memproses pekerjaan seseorang, perbuatannya diproses, dilakukan kali, ya kan? Lalu ada keputusannya penjara, itu ya, jadi ada perbuatan melanggar, diproses, diketemukan dalilnya, diketemukan saksi-saksinya yang menguatkan. Setelah itu diputuskan ada yang namanya hukumnya. Hukumannya apa? Masuk penjara. Siapa yang melakukan ketetapan hukum itu? Ya orang yang melakukan tadi, al-mahkumu alaihi, pekerjaannya haram tadi. Nah itu, jadi Bapak dan Saudara sekalian, itulah proses hukum. Maka hakim, tadi saya sebutkan, hakim itu adalah Allah yang menetapkan hukum, meskipun yang memproses adalah manusia berdasarkan ijtihad tadi, maka keputusannya adalah, hukumnya adalah hukum Allah. Hati-hati Bapak dan Saudara. Jadi yang diputuskan oleh hakim itu hakikatnya adalah keputusan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak kalau lihat di pengadilan, dia memutuskan demi keadilan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Nah, jadi itu pengadilan itu adalah menjalankan fikih. Bagaimana kalau salah, Pak? Bagaimana kalau keliru? Rasulullah menyatakan orang yang berijtihad walaupun salah, dia tetap mendapatkan pahala 1, kalau benar pahalanya 2. Maka Bapak dan sekalian, kemarin ketika kita rame-rame itu hukum itu kafir, murtad segala. Kalau dia sudah menetapkan berdasarkan dalil, berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan bukti, dia menetapkan hukum itu atas nama Allah.
Sesungguhnya Indonesia ini sudah menjalankan hukum fikih itu, cuma tidak disebut itu fikih, itu keputusan pengadilan. Ini proses penetapan hukum. Jadi ada 4 unsur tadi Bapak dosen. Hukumnya itu sendiri, perbuatannya apa, ya, siapa yang kena hukum, ya kan, dan siapa yang menetapkan hukum. 4 itu kajian, nanti kita akan urai satu-satu. Sekarang Bapak dan sekalian kita lanjut. Kemarin saya sudah berbicara tentang bahwa hukum itu ada 2, hukum taklifi dan hukum wada'i. Saya ulang lagi, apa hukum taklifi itu? Wal hukmut taklifi, hukum takfi ala ma nuqaddimu, yang sudah saya sampaikan tadi, wa maqtada talaba fi'lun awil kafi, yaitu perkara yang menetapkan untuk dilakukan. Ada perkara khitab, pesan untuk melakukan sesuatu, awil kafi, atau mencegah, berarti larangan, awit takhyiri, atau pilihan. Kemarin saya sebutkan ada pilihan, awil takhyiri bain amrin, atau pilihan 2 perkara. Jadi hukum taklif itu hanya 2, ada perintah untuk melakukan, ada perintah untuk meninggalkan, ada perintah untuk memilih. Ini itu hukum taklif itu ada cuma 3. Maka ketika tidak ada nas, pilihannya adalah menjalankan atau tidak menjalankan. Aslinya boleh. Maka orang yang belajar ilmu usul fikih, ketika ada orang mengatakan tidak ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya, al aslu al ibahah. Kalau tidak ada dalilnya berarti boleh. Bahkan tingkat kebolehan itu nanti pada saatnya kalau mendukung pada perintah Allah, dia bisa menjadi wajib. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kita jangan terpancing, terprovokasi oleh orang-orang yang selalu mengatakan dalilnya mana, dalilnya mana, dalilnya mana. Karena hukum tadi, hukumnya ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, ibah. Nah, hukum taklif tadi, dalil, ada dalil yang memerintahkan, ada dalil yang melarang, ada dalil yang memilih. Itu harus ada. Kalau tidak ada itu, al aslu al ibahah, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada, di hadis nggak ada, maka ulama ijtihad. Kalau tidak ketemu berarti boleh. Nah, itu saja. Jadi Bapak dan sekalian, insya Allah besok kita mulai apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, dan apa itu mubah. Kita akan uraikan satu persatu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.